lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati juga untuk setiap pikiran dan hati kami, biar kami boleh berfokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Langsung aja kita semuanya bangkit berdiri, kita mau bersama-sama mengangkat pujian masuk malam minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 主的学校，主的学校，这我们儿童大家庭，敬拜天父，丰饱相见，快乐欢庆的新生命，学习圣经，唱与不停，儿童爱主教会复兴，活出命令，来自心，一生一生荣耀主名。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。 Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama mengangkat pujian. 保护我的是耶和华 ，He is my protector. 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能杀我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边
坚定，他会保护我，时时刻刻保护我，我主我主，从现在到永远，他会保护我，脱离一切灾害，他会保护我，脚步坚定，他会保护我，时时刻刻保护我，我主我的，从现在到永远。Shalom adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, jika hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan karya Tuhan yang hebat, pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh belajar tentang kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Cerita hari ini yaitu tentang bangsa Israel. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Tuhan Allah telah memilih bangsa Israel sebagai milik kepunyaannya. Dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memilih satu orang pemimpin untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Namanya siapa? Musa. Ya benar. Yang membawa bangsa Israel dari Mesir yaitu Musa. Tuhan memilih dia. Tuhan memerintahkan kepada Musa sebelum memasuki tanah Kanaan, dia harus memilih 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini dipilih satu orang dari setiap suku Israel. Mereka akan melihat-lihat bagaimana tanah Kanaan, bagaimana kondisinya, bagaimana tentaranya. Tapi mereka harus melakukannya secara diam-diam. Tidak boleh diketahui oleh orang Kanaan. Kalau sempat ketahuan, maka mereka akan ditangkap dan dibunuh. Lalu Musa memilih 12 orang. Nah, nanti dilihat di dalam Alkitabnya siapa-siapa saja ya nama-namanya ada di dalam kitab Bilangan pasal 13. Nah, mereka dipilih. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang kuat. Dan ada 2 orang nih yang kita kenal di antara 12 orang ini, yaitu Yosua dan Yosua dan Kaleb. Mereka pergi ya, mereka menaiki gunung, menuruni lembah. Mereka juga harus melihat-lihat dengan hati-hati kalau ada tentara yang memergoki mereka, tentara-tentara Kanaan. Adik-adik, tibalah mereka di tanah Kanaan. Wah, mereka sangat senang. Ya, di sana tanahnya subur, anggurnya enak, ya. Tanaman-tanamannya subur, menghasilkan hasil tanah yang baik. Tetapi bukan hanya itu saja adik-adik, orang-orangnya juga besar-besar. Nah, adik-adik, mereka sangat senang dengan penyelidikan mereka. Mereka menyelidiki tanahnya yang subur. Waduh, mereka sangat senang. Hasil tanamannya itu bagus. Nah, penduduk di sana bagaimana? Tentaranya bagaimana? Nah, tentaranya di sana ternyata badannya besar-besar. Ya, orangnya hebat-hebat. Dan sepertinya mereka orang-orang yang kuat. Badan mereka itu lebih besar dari orang Israel.
Nah, semua hasil penyelidikan itu mereka bawa kepada Musa. Setelah 40 hari mereka kembali. Ya, mereka kembali, mereka menceritakan apa yang mereka lihat di sana. Lalu setelah mereka menceritakannya, lalu keluarlah orang yang tadi yang telah diperintahkan untuk mengintai. Mereka bilang memang tanahnya subur, tapi kita pasti tidak bisa melawan mereka karena badan mereka besar-besar, sementara kita kecil-kecil. Kalau kita berperang, pasti kita mati. Ya, kita tidak dapat mengalahkan mereka. Lalu orang-orang Israel yang mendengarnya, mereka sangat ketakutan. Mereka bilang, ya sudahlah, tidak usah ke tanah Kanaan, daripada kita mati, ya lebih baik kita diam saja. Kita tidak usah masuk ke tanah Kanaan. Kita pasti akan kalah, kita pasti akan mati. Tetapi Yosua dan Kaleb pendapatnya berbeda. Mereka bilang bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita tanah Kanaan, sudah menjanjikan kepada kita tanah Kanaan. Dan kami percaya bahwa kita akan mendapat kemenangan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ternyata mereka malah marah kepada Yosua dan Kaleb. Mereka akan melempari mereka dengan batu. Mereka tidak senang dengan pendapat Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik yang terkasih, dari hasil pengintaian mereka laporkan. Tetapi semuanya mereka tidak setuju dengan pendapat dari Yosua dan Kaleb. Mereka takut menghadapi tentara Kanaan. Mereka takut menghadapi orang Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb tetap mengatakan kepada mereka, kita pasti bisa mengalahkan mereka karena Tuhan yang menjanjikannya kepada kita. Tetapi mereka tidak senang. Mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb. Tapi mereka bersabar. Nah, waktu itu ketika Tuhan mendengar apa yang terjadi, lalu Tuhan marah kepada mereka. Tuhan tidak senang kepada mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu akan memberikan mereka kemenangan. Dan Tuhan memberikan mereka hukuman. Mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleblah yang akan sampai di tanah Kanaan. Mereka akan menikmati, mereka akan mendapatkan kemenangan nantinya. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Tuhan Allah berjanji kepada kita, maka kita harus pegang janji itu dan percaya kepadanya. Sama seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Di dalam firman Tuhan, kita melihat Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Mari kita ambil Alkitab kita ya. Ini adalah ayat hafalan kita. Bilangan 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ya, ayat hafalan kita Bilangan 14 ayat 8a. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat pujian Bapa Surgawi. Buat
人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.